Fight. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Bapak pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk bercerita ya. Bercerita sebuah buku. Nah, ini bukunya. Kira-kira tahu nggak buku yang Bapak pegang ini bercerita tentang apa ini? Kira-kira nantinya. Sudah tahu apa belum dari gambarnya? Sudah tahu belum? Bercerita tentang apa gitu? Tidak tahu lah dari gambarnya kira-kira. Belum tahu. Nah, jadi dari buku yang kalian lihat ini dari gambarnya, buku ini bercerita tentang seorang pangeran. Nah, seorang pangeran dengan dua anak kembar. Kemudian judulnya apa di sini anak-anak, bukunya judulnya? Nah, judulnya di sini Pangeran Darwis dan Layang-layang Kembar. Kemudian penulis bukunya ada yang tahu apa enggak? Penulis bukunya belum tahu ya. Nah, penulis bukunya ada di atasnya judul ini. Siapa namanya ini? Kelihatan enggak di situ? Dian Melian Tasa. Nah, itu penulis buku dari yang akan Bapak bacakan tadi. Nah, itu yang menulis. Jadi yang menulis itunya. Nah, kemudian selain penulisnya juga ada ilustrator. Ilustrator kemarin tahu enggak tugasnya apa? Yang bikin apanya? Yang bikin apanya? Ilustrator. Gambar. Nah, ilustratornya siapa? Nah, ilustratornya ini. Namanya siapa ini? Heru Santoso. Jadi penulisnya tadi namanya Dian Meliantasari dan pembuat gambarnya atau ilustratornya Heru Susanto. Baik. Nah, di sini Bapak akan mulai bercerita dari buku yang Bapak bilang tadi itu yang berjudul Pangeran Darwis dan Layang-layang Kembar. Akan Bapak mulai buka bukunya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, halaman pertama sama dengan halaman yang pertama ya. Nah, oke. Nah, ini Bapak akan mulai membacakan ceritanya. Tolong kalian dengarkan baik-baik ya. Pangeran Darwis. Ia berasal dari kerajaan Cakrawala. Ada yang tahu Cakrawala enggak? Belum pernah? Cakrawala itu kalau kita pernah lihat di langit, itu yang kayak cahaya-cahaya yang dekat dengan permukaan tanah itu. Biasanya kalau sore hari itu ada yang cahaya seperti itu. Artinya batas antara langit dengan bumi atau tepi langit. Biasanya lengkungan langit. Itu Cakrawala. Kemudian kelak Pangeran Darwis menggantikan ayahnya. Ia belajar menjadi pemimpin bijaksana. Tahu nggak bijaksana itu yang kayak gimana? Bijaksana itu yang bagaimana? Tidak tahu bijaksana. Bijaksana itu perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Baik. Bijaksana itu orang yang bisa menggunakan pikirannya, akalnya, menggunakan budi pekertinya untuk apa? Untuk berbuat yang baik. Yang baik. Misalkan dia seorang pangeran, seorang raja, dia memperlakukan rakyatnya juga dengan baik. Maka disebut dia bijaksana. Ada merah, kuning, biru, hijau ini mungkin ya. Mungkin warnanya agak tertutup ya, mungkin ketutup sama biru, jadi kelihatannya kayak biru. Ini hijau, mungkin warnanya agak semu-semu kehijauan. Nah, jadi mereka berdua ternyata memperebutkan keempat kertas warna. Kalau ditarik kertasnya bisa robek. Kenapa tidak dibagi dua saja? Tanya Pak Faiz, yang penjual layang-layang tadi. Aku ingin membuat layang-layang, kata Toto. Aku juga ingin membuat layang-layang, kata Dodo. Mereka nggak mau ngalah juga. Sama-sama pengen membuat layang-layang. Oke, kita buka selanjutnya. Nah, begini saja. Supaya adil, kertas warna dibagi dua. Itu kata Pak Faiz. Memberikan menengahi. Jadi kalian bisa membuat layang-layang sama.
bagaimana? Tanya Pak Faiz. Kalau dipotong kertasnya jadi kecil, tanya Dodo. Mana bisa dibuat layang-layang, tambah Toto. Bisa. Kita sambung kertasnya dan kombinasikan warnanya. Mau? Tanya Pak Faiz lagi. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Jeng jeng jeng. Nah, ini yang terjadi selanjutnya. Bagaimana menyambungnya? Tanya Dodo. Aku akan bantu membuatnya, kata Pak Faiz. Dodo dan Toto menyetujui usul Pak Faiz karena dibantu itu tadi. Nah, mereka mengikuti Pak Faiz menuju meja kerjanya. Nah, ini meja kerjanya Pak Faiz. Nah, kertasnya yang mereka perebutkan tadi dibantu menyobeknya supaya mungkin sama ya besarnya ya, akhirnya supaya mereka tidak berebut. Toto dan Dodo akhirnya membuat layang-layang. Nah, ini membuat kerangkanya. Ini kerangkanya, ini benangnya. Nah, mereka dibantu sama Pak Faiz. Nanti Pak Faiz juga membantunya. Tidak cuma menyobek kertasnya, tapi dia juga membantu mungkin ya mengukur lah panjang dan lebarnya kertas yang dibutuhkan. Akhirnya mereka senang karena merasa dibantu oleh Pak Faiz. Berikutnya, jeng jeng jeng. Nah, layang-layangnya ternyata sudah jadi. Nah, akhirnya jadilah 2 layang-layang cantik. Yang satu tulisannya huruf apa ini? D. Kira-kira yang megang D itu namanya siapa ini? Dodo. Terus yang satunya huruf apa ini? T. Kira-kira namanya siapa yang megang layang-layang huruf T? Oh, layang-layangnya dibikin sesuai dengan inisial atau nama depan mereka. Kedua layang-layang itu berwarna-warni. Nah, ini ada warna biru, ada kuning, ada merah ya. Mungkin yang satu tadi oranye ya tadi ya, yang mirip-mirip pada biru tadi ya. Nah, berwarna-warni ya. Kemudian, namun ada perbedaannya. Layang-layang Dodo bertuliskan huruf D. Nah, layang-layang Toto bertuliskan huruf T. Nah, jadi sesuai dengan nama mereka, nama depan mereka. Dodo dan Toto merasa senang. Mereka berterima kasih kepada Pak Faiz. Nah, ini endingnya. Toto dan Dodo akhirnya berpamitan karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu yang dia inginkan. Apa tadi sesuatu yang dia inginkan? Layang. Nah, mereka berlari dengan gembira. Mereka menuju lapangan. Mereka akan bermain layang-layang barunya tadi. Ya. Cerita yang baru saja Bapak baca, kira-kira pesan moralnya apa? Pesan yang disampaikan oleh cerita tadi kepada kalian itu tentang sifat apa yang disampaikan? Baiknya seperti apa? Sifat apa yang ingin ditularkan atau yang disampaikan dari cerita tentang Pangeran Daris dan layang-layang kembar kepada kalian supaya kita bersikap bagaimana? Berbagi itu kalau di dalam pelajaran PPKN namanya apa? Berbagi sama rata itu namanya apa? Harus berbuat baik. Lah ya baiknya kayak gitu. Berbuat sama rata itu namanya apa? Berbuat yang kayak gimana? Misalkan kita punya makanan, kita punya teman 2, makanannya ada 15 misalkan. Kita kasih 5, orang juga kasih 5, itu namanya kita berbagi dengan cara yang gimana? Adil, merata. Kita harus berbuat adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi tadi itu Pak Faiz selaku pemilik layang-layang tadi bisa bersikap adil kepada si kembar tadi, si Dodo dan Toto. Si Dodo dan Toto tadi tidak ada yang dirugikan. Sama-sama seneng kan tadi kan? Nggak ada yang dapat kertasnya lebih banyak, yang dapat kertasnya sedikit, nggak ada kan? Mereka sama-sama dapat bagian yang sama, mereka juga sama-sama senang. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari
kosakata yang baru satu baca tadi, ada bahasa atau kosakata yang masih belum bisa kalian pahami atau tidak? Pangeran Harris tadi sikapnya bagaimana? Pangeran Harris sikapnya bagaimana? Yang pertama tadi bijaksana itu bisa bijaksana. Pak Faiz sikapnya gimana? Adil, bersikap bisa apa ya, bersikap adil kepada setiap orang ya. Kemudian beliau suka membantu, ringan tangan karena membantu si Toto dan Toto. Oke, baiklah. Kegiatan membaca nyaring dalam rangka penguatan literasi hari ini kita sudahi dulu. Ada pertanyaan apa tidak anak-anak hari ini membaca nyaringnya? Kalian hari ini sudah bisa membaca bisa menceritakan kembali kepada teman-teman yang lain ya? Bisa ya? Nah, mungkin nanti untuk kesempatan di yang lain yang akan datang kalian bisa menularkan kembali atau menceritakan cerita ini kepada teman-teman yang sekian dari Bapak. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.